Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan salat tarawih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah di tahun ini, di bulan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Jemaah sekalian, setiap kali Allah kembali pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, maka ada satu PR yang perlu untuk kita jawab. Ada satu PR yang perlu untuk kita selesaikan. PR itu adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan yang kembali Allah pertemukan itu nilainya lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Ini PR kita bersama. Jadi setiap kali Allah kembali berikan kita umur untuk bertemu dengan Ramadan, maka PR kita adalah bagaimana kita semuanya menjadikan Ramadan yang kembali Allah pertemukan itu nilai amalan kita bisa meningkat melebihi amalan-amalan kita di Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Nah, untuk itu jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama dan paling utama adalah kita menjaga semangat kita dari mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir. Ini hal pertama dan yang paling utama. Nah, Ramadan ini jemaah sekalian, kalau diibaratkan lari, itu seperti orang lomba lari maraton. Di dalam perlombaan lari kan ada lari jarak pendek yang disebut dengan sprint, ada lari jarak jauh yang disebut dengan maraton. Lari jarak pendek itu jaraknya 100 sampai 400 meter. Ini dari jarak pendek yang biasa disebut dengan sprint. Kalau lari maraton itu jaraknya antara 10.000 meter atau 10 kilo sampai 42.000 kilo atau 42.000 meter atau 42 kilo. Ini lari maraton. Nah, kata kunci atau rahasia kemenangan antara lomba lari sprint atau jarak pendek dengan maraton itu berbeda. Kata para ahli, kalau untuk memenangkan lomba lari jarak pendek atau sprint, maka kata kuncinya adalah speed atau kecepatan. Jadi seorang yang ikut lari jarak pendek, maka kalau ingin menang, maka kecepatannya harus digenjot dari mulai start sampai finish. Tidak boleh berkurang sedikit pun. Tapi kalau untuk menang dalam lari maraton, itu kata kuncinya bukan pada speed atau kecepatan, tapi pada endurance atau daya tahan. Nah, Ramadan ini itu lebih mirip dengan maraton. Kita membutuhkan daya tahan untuk bisa menuntaskan amalia selama Ramadan ini. Nah, tetapi semangat kita dari mulai malam pertama Ramadan itu memang sudah harus ditingkatkan. Cuman yang lebih penting dari itu adalah menjaga semangat dan daya tahan ini sampai selesai. Untuk semangat awal, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana diceritakan oleh salah satu istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairi. Wa fil ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi." Rawahu Muslim. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW semasa hidupnya beliau bersungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan dengan kesungguhan atau dengan semangat yang melebihi atau berbeda dengan semangat beliau di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi Nabi sekalipun itu ketika masih ke malam pertama Ramadan dan seterusnya, itu semangat ibadahnya melebihi semangat ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Sehingga apa yang kita lakukan sampai malam ini dan juga dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin sampai malam ini itu sudah sangat bagus banget. Sudah sesuai banget dengan apa yang diharapkan Nabi SAW,
yaitu kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini melebihi semangat kita di luar Ramadan. Di buktinya malam ini sholat isyaknya Masjid Al-Hikmah full. Ini bertahun-tahun saya ngajar di Al-Hikmah belum pernah sholat isya itu sepenuh ini. Jadi ini sudah betul sekali, sudah pas banget dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi yang perlu kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita menjaga semangat ini sampai finish, sampai akhir Ramadan. Sebagian tadi saya sampaikan, rahasia kemenangan juara maraton itu bukan pada kecepatan, tetapi pada daya tahan. Nah biasanya jemaah sekalian, pelari maraton yang sudah punya jam terbang tinggi, itu mereka ketika baru start, memang kecepatannya sudah tinggi. Tetapi semangat itu akan ditingkatkan lagi, kecepatan itu akan ditingkatkan lagi ketika seorang pelari maraton itu sudah melihat garis finish. Jadi ketika sudah mulai melihat garis finish, barulah seorang pelari maraton yang sudah punya jam terbang tinggi itu, dia akan mengejar kecepatannya sampai menyentuh garis finish. Nah ternyata pola itu juga yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kata Sayyidah Aisyah melanjutkan hadisnya bahwa dulu Rasulullah SAW semasa hidupnya ketika masuk bulan Ramadan, beliau bersemangat mengisi malam dan hari-hari Ramadan dengan semangat yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Kemudian wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Dan di 10 malam atau 10 hari terakhir Ramadan, beliau lebih bersemangat lagi melebihi semangatnya di 20 malam atau 20 hari pertama. Jadi mirip dengan pelari maraton tadi. Begitu sudah melihat garis finish, seorang pelari maraton meningkatkan speednya, kecepatannya sampai menyentuh garis finish. Nah kita juga jemaah sekalian, mari kita ikuti pola Nabi. Begitu memasuki malam 21, kita lebih bergairah lagi, lebih bersemangat lagi. Jangan sampai jemaah sekalian kita mengulang pola-pola lama. Dalam mengisi Ramadan itu pola kita dulu-dulunya itu kalau kata orang Korea hot Thai chicken. Kalau bahasa Ciledugnya anget-anget tai ayam. Itu kan pola kita sejak kita anak-anak sampai punya anak, Pak. Jadi ketika malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mungkin sepekan ibu-ibu khususnya biasanya balapan nawas sajadah. Itu bagus itu bagus. Tapi mudah-mudahan semangat nawas sajadah di awal itu juga dipertahankan sampai akhir Ramadan, sehingga bukan lagi hot Thai chicken, tetapi mengikuti pola Nabi SAW. Ini hal pertama dan paling utama. Jadi kita jaga semangat kita dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena Nabi SAW juga menyampaikan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai amalan kita itu bergantung pada nilai akhirnya. Sebagaimana seorang juara, seorang peserta lomba lari, tidak ada artinya dia memimpin rombongan di awal, tetapi kemudian kalah di pertengahan atau di akhir. Seorang juara dikatakan juara kalau dia memimpin sampai akhir. Nah kita, nilai ibadah kita, nilai amal kita itu juga penentunya bukan di awal, tapi penentunya adalah di akhir. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita jaga semangat kita dari mulai awal Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Yang kedua jemaah sekalian, selain kita perlu menjaga semangat, kita juga perlu mengimbangi semangat kita dengan ilmu. Karena agama kita ini agama yang identik dengan ilmu. Dalam Islam ini kita tidak boleh beribadah kemudian dengan dasar ngarang bebas, suka-suka kita tidak boleh. Kita beribadah landasnya adalah ilmu. Karena untuk mengimbangi semangat kita, kita harus kawal dengan ilmu. Dan ilmu ini kata para ulama, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal adalah pengikutnya ilmu atau makmumnya ilmu. Jadi kita semangat atau tidak semangat dalam beramal itu bergantung ilmu kita. Kalau kita tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, tahu hukumnya, sebagai seorang yang beriman, tentu kita akan semangat. Sebagaimana kita tahu keutamaan bulan Ramadan, kita pun semangat. Nah ini ilmu yang mendorongnya. Jadi semangat tidaknya kita, melakukan atau tidaknya kita bergantung pada ilmu.
Kemudian setelah kita melakukan, diterima tidaknya amal kita, sah tidaknya amal kita juga bergantung dengan ilmu. Karenanya untuk mengimbangi semangat kita harus kawal dengan ilmu. Di bulan Ramadan ini, selain kita berpuasa, tarawih, membaca Al-Quran, juga sempatkan waktu untuk belajar kembali tentang tuntunan Nabi seputar ibadah Ramadan, tentang fikih puasa, tentang fikih tarawih, tentang fikih zakat, dan tentang tuntunan-tuntunan Nabi yang lainnya, supaya amalan kita itu nilainya semakin baik. Karena terkadang jemaah sekalian, meskipun kita ini sudah puluhan tahun belajar tentang masalah Ramadan, terkadang masih saja ada hal-hal yang luput dari pengetahuan kita. Sebagai contoh misalnya, di sebagian masjid atau di sebagian mushola, terkadang masih saya jumpai sebagian jamaah ketika tarawih itu tidak sampai selesai. Jadi setelah sholat isya, sholat tarawih, sebelum witir, sebagian itu pada pulang. Sebagian, tentu tidak semuanya. Saya sangat berhusnudzon yang pulang sebelum witir itu karena nanti di rumah sebelum sahur mau tahajud. Dan itu sebuah niat yang keren dan mulia. Sudah tarawih, tambah tahajud lagi. Tentu ini keren dan luar biasa. Tetapi ada alternatif yang lebih keren dan lebih luar biasa lagi, yaitu tetap tarawih sampai witir, kemudian tahajud. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Rawahu Nasa'i. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih bersama dengan imam hatta yansarifa, hingga imamnya selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat bagi dia pahala seperti tarawih semalaman. Jadi orang yang salat tarawih sampai selesai witir bersama imam, itu kata Rasulullah SAW, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat bagi dia pahala tarawih semalaman. Padahal saya yakinnya mungkin 99,9% jamaah di Masjid Al-Hikmah ini belum ada yang pernah sholat tarawih atau sholat malam semalaman, dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Belum pernah saya rasa. Tetapi keutamaan ini dengan kemurahan Allah SWT itu dapat kita raih kalau kita mau bersabar sedikit, yaitu sholat tarawihnya sampai witir. Nah nanti kalau misalkan mau tambah tahajud, silakan saja tambah tahajud. Setelah bangun tidur tahajud, yang penting tidak usah witir untuk yang kedua kalinya. Nah ini contoh bagaimana kita pentingnya belajar kembali tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga amalan kita ini semakin meningkat dan semakin meningkat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir jemaah sekalian, setelah kita menjaga semangat juga mengimbangi dengan ilmu, maka yang ketiga adalah kita mengurangi aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mubah. Kegiatan, aktivitas, acara yang bersifat mubah itu kegiatan atau aktivitas yang tidak berdosa, tetapi juga tidak mendatangkan pahala. Ini selama Ramadan perlu kita kurangi, karena Ramadan itu siang maupun malamnya itu adalah waktu yang sangat berharga, sehingga tidak layak kalau kita isi dengan sesuatu yang kurang manfaat. Maka sebisa mungkin kita kurangi aktivitas yang mubah, yang tidak ada manfaatnya atau kurang manfaat, meskipun tidak dosa. Sebagai contoh misalnya, terlalu banyak bermain handphone misalnya, main game misalnya, itu perlu kita kurangi selama Ramadan dan kita ganti dengan amalan yang lebih manfaat lagi. Selain itu jemaah sekalian, ternyata menghabiskan waktu terlalu banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mubah itu merupakan satu di antara 6 jebakan setan. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kata Allah SWT, kita dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Allah sebutkan dengan kalimat jamak, langkah-langkah setan. Ternyata setan itu memiliki banyak langkah, banyak step, banyak cara untuk menggoda manusia. Yang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diringkas menjadi 6 langkah. Yang pertama, langkah setan dalam menggoda manusia itu adalah mengajak semua manusia untuk berbuat syirik atau kufur. Ini langkah pertama setan.
Jika gagal, maka setan turun ke langkah kedua, yaitu mengajak semua orang agar dia suka dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang sesat. Yaitu perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam agama, lalu diklaim bagian dari agama. Itu yang kedua. Jika tidak mempan, maka setan akan mengajak orang itu untuk melakukan dosa-dosa besar. Jika dosa besar tidak mempan, setan akan mengajak orang, membisiki orang untuk melakukan dosa-dosa kecil sebagai mukadimah atau pembuka melakukan dosa besar. Jadi misalnya kalau orang itu dibisiki selingkuh belum mau, tidak apa-apa. Sementara setan akan turun ke langkah keempat, orang itu didorong untuk hobi menonton gambar atau video porno. Sehingga suatu hari nanti dia bisa terjatuh pada perbuatan zina yang sesungguhnya atau perselingkuhan yang sesungguhnya. Nah yang kelima, jika dosa kecil pun tidak mempan, setan akan turun ke level 5, yaitu menyibukkan orang itu dengan perbuatan yang mubah. Perbuatan yang meskipun tidak dosa, tapi tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya dan tidak mendatangkan pahala. Ini yang kelima. Dan yang keenam, jika itu juga tidak mempan, memang dasarnya ini orang soleh, susah untuk diajak maksiat meskipun dosa kecil, maka setan turun ke level yang keenam atau terakhir, yaitu orang itu akan disibukkan dengan kebaikan kecil, mengorbankan kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau orang itu tipikalnya memang orang soleh, orang baik, maka setan tidak akan mengajak orang itu bermaksiat. Susah memang. Caranya bagaimana? Disibukkan dengan kebaikan kecil, tapi mengorbankan kebaikan besar. Contohnya apa? Contohnya misalnya, jika dalam satu masjid atau musola diadakan pengajian, entah itu tafsir Quran atau pengajian hadis, pengajian sirah nabawiyah misalnya, lalu ada jamaah misalkan mojok di belakang sambil wiridan sendiri misalnya, maka wiridan atau baca wirid atau baca zikir itu adalah kebaikan. Tetapi jika dilakukan bersamaan dengan adanya pengajian, maka fadilah atau keutamaan zikir itu lebih kecil dibandingkan kita hadir dan menyimak majelis ilmu. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan, khawatirnya orang yang zikir ketika ada pengajian itu seperti boleh jadi adalah orang yang terjebak pada jebakan setan yang keenam, sibuk dengan kebaikan kecil, mengorbankan kebaikan yang lebih besar. Nah, jemaah sekalian, itu kira-kira 3 langkah dan ikhtiar yang dapat kita upayakan supaya Ramadan kita tahun ini dapat naik level, dapat naik tingkat, sehingga nilai ibadah kita pun semakin meningkat dan nilai rapot akhirat kita pun juga semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.